di depan mata. Ya, jika sekiranya umat Allah cukup merasakan dan menyadari akan ketidaksiapan mereka untuk menghadapi krisis besar yang akan datang. Saya ulangi, jika sekiranya umat Allah cukup merasakan dan menyadari akan ketidaksiapan mereka untuk menghadapi krisis besar yang akan datang. Coba, pembukaannya aja udah mengerikan. Jadi Tuhan melihat bahwa kita tuh nggak siap. Katanya kalau kita itu bisa merasakan dan menyadari, dan sekiranya mereka sedikit saja dapat melihat diri mereka seolah-olah berdiri di depan mulut naga itu. Jadi sedikit aja dia bisa melihat, maka mereka sudah akan gemetar dan lesu karena ketakutan. Saudara lihat ini, kata-kata ini memang ditujukan kepada gereja Advent. Saudara sadar nggak, walaupun saudara tidak lagi di Advent, tapi saudara masih jadi sasaran dari kata-kata ini atau tidak? Saudara harus berpikir bahwa kata-kata ini masih terkena kepada saudara sendiri. Jangan pernah merasa diri saudara bisa terluput atau terbebas dari kata-kata yang seperti ini. Ya, karena apa? Terbukti kita sendiri juga masih tenang-tenang. Kita masih happy-happy. Makanya saya kagum sama kutipan yang Stella temukan ini luar biasa. Karena kita sendiri tuh udah kita ngomongin berkali-kali, kita juga nggak bangun-bangun loh. Jujur kita pemegang kebenaran sekarang sendiri juga masih belum bangun sepenuhnya. Jujur kita masih melakukan hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Kita minggu yang lalu adalah seperti itu dan minggu ini masih juga seperti itu. Artinya kita belum juga menjadi orang yang baru. Itu yang perlu kita takuti. Kita lanjut. Tetapi sayang, selubung ketidaksadaran yang menutup mereka itu, ya, saya ulangi lagi. Tetapi sayang, selubung ketidaksadaran yang menutup mereka itu. Jadi artinya ada selubung yang menutupi, ya, itu adalah sedemikian rupa besarnya sehingga dia yang datang sebagai sebuah tanda harapan dan kelepasan itu, mungkin dia di sini huruf besar kali D-nya ya, gantinya disambut dengan penuh terima kasih, ternyata malahan diserang dengan demikian ganasnya, seolah-olah ia adalah suatu hantu kejam, atau sesuatu kuntilanak, atau sesuatu raksasa berkepala ular. Ya. Dan semuanya itu karena mereka tidak mengetahui akan jam kebinasaan mereka. Ya. Saudara lihat di sini. Ya, kenapa mereka begitu kerasnya? Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui jam kebinasaan mereka. Jadi kalau orang mengetahui jam kebinasaannya, seharusnya tidak lagi ya bersikap seperti ini. Ya, ketika ada kritikan atau ada masukan atau ada koreksi, ya, dari tulisan-tulisan nyawa kita, seharusnya jangan kita mencoba mencari-cari suatu pembelaan diri atau suatu maaf-maaf, ya, karena jawaban seperti itu yaitu menciptakan maaf-maaf, pembelaan diri, pada dasarnya hampir masih sama di dalam satu kategori yang sama dengan orang-orang yang menolak. Jadi intinya di sini, ini dari setelan ya. Oke, nanti kita baca ya. Kita lanjutkan dulu deh. Apabila Tuhan akan membinasakan mereka itu dalam mulutnya dan menyelamatkan orang-orang benar dalam kemurahannya. Ya, nah, jadi ingat ya, saudara-saudara sekalian. Ya, ini kata-kata ini memang ditujukan kepada gereja Advent, tapi kita pun juga harus bangun, saudara. Ya, kita ini sedih karena kita sudah tahu jam kebinasaan kita, kebinasaan orang-orang yang menolak kebenaran ya. Tapi kita juga belum bangun. Itu harus kita kita sadari. Saya sendiri pusing sama diri saya sendiri. Ya. Sebenarnya saya juga udah nyiapin, tapi 2 minggu lagi nanti kita akan bahas. Ya. Kita nggak boleh tenang-tenang saja, saudara. Ya. Terima kasih Stella, ini suatu postingan tulisan yang luar biasa. Mungkin ada baiknya kita baca ulang lagi ya. Ketidaksadaran. Yang mana tadi? Mana? Jika sekiranya umat Allah, Ana boleh ke atas dulu Ana.
Jika sekiranya umat Allah cukup merasakan dan menyadari akan ketidaksiapan mereka untuk menghadapi krisis besar yang akan datang, dan sekiranya mereka sedikit saja dapat melihat diri mereka seolah-olah berdiri di depan mulut naga itu, maka mereka sudah akan gemetar dan lesu karena ketakutan. Ya, sedikit saja untuk bisa sadar. Bayangin, kita sudah mempunyai kebenaran sekarang, kita sudah tahu jam kebinasaan. Ya, sudahkah kita masuk di dalam kata-kata sedikit itu? Kalau kita masih tenang-tenang saja, saat sekarang lah untuk kita bangun, saudara-saudara sekalian. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri masih diri saya yang kemarin. Saya belum menjadi manusia yang baru. Saya sendiri pusing sama diri saya sendiri. Ya, mungkin ada yang mau komentar sebelum kita masuk. Silakan. Stella mungkin yang memposting, silakan. Jo, di chat grupnya itu kutipan dari kata pengantarnya, buku yang sama, Traktat 4. Oke, kita coba baca ya. Atau Ana bisa ditampilkan di depan. Ana, aku kekecilan nih kalau di chatnya bisa ditampil nggak itu ya, Stella? Apa, Ana? Soalnya apalagi yang belajar pakai handphone mungkin nggak lihat ya. Ya, bisa ya. Coba. Kita masih punya soal targetnya jam 4, kita udah mulai. Oke, saya baca ya. Nanti pelan-pelan sambil Ana. Oh, udah masuk nah. Oke. Yuk, kita baca sama-sama. Sekarang satu-satunya cara yang aman adalah membaca dengan seksama setiap halaman dari pekabaran penting itu yang terkandung di sini. Jangan sebaris pun daripadanya dilewati dari perhatianmu. Tuh, sebaris pun jangan dilewati. Pelajari setiap perkataan dengan seksama dan dengan doa. Jadilah penyelidik kebenaran yang tekun dan bersungguh-sungguh. Hendaklah segala perkara diuji, pegang teguh pada mana yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Padahal hendaklah segala perkara diuji itu kan Yesaya 8 ayat 20. Pegang teguh pada yang mana yang ini mana yang baik, itu 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya, saudara sekalian, ini adalah kewajiban kita, saudara. Ya, ini apa yang diposting dari Stella, ini istimewa, ya. Stella boleh dikasih halamannya, Stella. Kadang-kadang soalnya aku mau pakai ini. Buat aku kalau nanti kita belajar bersama-sama, referensinya perlu kita tampilkan. Ya. Kita ulangi lagi nih. Sekarang satu-satunya cara yang aman. Ini cara yang aman, saudara. Kalau saudara lakukan dengan pikiran sendiri, itu bukan cara yang aman. Ya, adalah membaca dengan seksama setiap halaman dari pekabaran penting itu yang terkandung di sini. Jadi ini cara yang paling aman adalah membaca. Ya, kalau kira-kira cuman pikiran-pikiran sendiri, itu bukan cara yang aman. Jangan sebaris pun daripadanya dilewati dari perhatianmu. Ini adalah cara yang aman. Ya, jadi kalau saudara mau cari beragama yang aman, lakukanlah cara yang seperti ini. Ya, jadi artinya apa? Cukup saudara membaca saja setiap baris. Ya, jangan peduli telinga saudara mendengar yang sebelah kiri, sebelah kanan sebelum saudara membaca. Ya, makanya kata-kata buku Wahyu itu apa? Berbahagialah dia yang membaca dan mendengar. Karena kalau mendengar duluan, bahaya. Saudara sudah terlanjur, telinga saudara sudah terlanjur mendengar angin-angin tiup sebelah kiri, angin-angin sebelah kanan. Baru setelah itu saudara membaca, otomatis membaca saudara sudah terpengaruh sama apa yang saudara dengar. Maka itu ayatnya itu apa? Berbahagialah dia yang membaca dan mendengar. Jadi mendengar itu kedua, baru setelah membaca. Jadi langkah pertama membaca, karena dengan membaca seperti yang kita baca di depan ini, ya, maka kita akan terjaga, ya, terpagari pada saat kita mendengar, ya.
Karena dari membaca kita bisa tahu yang benar yang mana, yang palsu yang mana. Ya kalau ada omongan yang ternyata tidak sesuai dengan yang kita baca, maka kita bisa tahu, oh yang ini jangan kita pegang, yang ini kita abaikan, atau yang ini kita harus junjung tinggi karena saya baca bunyinya memang demikian. Nah, itu gunanya membaca, saudara. Ya, jadi ini adalah cara yang aman. Ya, jangan sebaris pun daripadanya dilewati dari perhatianmu. Pelajarilah setiap perkataan dengan seksama, dengan doa, ya, dan dengan doa. Karena apa? Doa ini meminta kepada Tuhan untuk dibimbing oleh Roh. Ya. Tanpa doa, Roh tidak akan mendukung apa yang kita pelajari. Ya. Walaupun kebenaran dan Roh itu bersama-sama. Tapi dengan roh, dengan adanya doa menunjukkan ada keseriusan kita untuk meminta bantuan daripada Tuhan. Jadi tidak dengan kekuatan diri sendiri, ya, bukan dengan kecerdasan diri sendiri. Jadilah penyelidik kebenaran yang tekun dan sungguh-sungguh. Ya. Jadilah penyelidik kebenaran yang tekun dan bersungguh-sungguh. Hendaklah segala perkara diuji, pegang teguh pada mana yang baik. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, silahkan kalau ada yang mau komentar. Ini udah 15.57, silahkan kalau ada yang mau komentar. Bacaan ini sederhana, mungkin banyak orang yang sering membaca, tapi penerapannya beda-beda. Ya, jadi memang kata-kata kutipan Nyonya White itu kalau yang baca orang Davidian dia berpikir dengan pikiran mangkok kemasan. Tapi kalau orang Advent ini himbauan perkenalan dari Yisril, traktat nomor 4. Oh, terima kasih. Itu referensinya ya, saudara. Oh, Yisril ya, himbauan dari Yisril. Oke, oke, oke. Traktat nomor 4 ya, pendahuluan ya, nanti saya simpan kata-katanya. Ya, saudara-saudara sekalian, kenapa kok tadi saya sampaikan kalau ada sebuah kutipan dibaca oleh orang Advent, dibaca orang Davidian, itu hasilnya jadi berbeda. Karena apa? Karena Victor Houteff, karena kalau pemegang pekabaran sekarang, ya pemegang tongkat, itu dia akan berpikir dari kacamata kebenaran sekarang, kacamata tongkat gembala. Sedangkan orang Advent, dia akan berpikir dari kacamatanya orang Advent yang membiasakan diri untuk selalu mengambil langsung dari Alkitab. Dan dia terbiasa juga tidak meneliti kepada tertulis. Dia terbiasa menggunakan pikirannya sendiri, menggunakan ukuran-ukuran manusianya. Ya kalau dia dari orang Ambon, ya dia mengukur dengan ukuran-ukuran manusia budaya orang Ambon. Kalau dia orang Batak, ya dia hasilnya dari budaya-budaya orang Batak berpikirnya. Ya, akhirnya sesuatu kutipan Nyonya White atau kutipan dari manapun, maksud dari Alkitab pun, akhirnya pengertiannya jadi berbeda-beda. Bisa saja pengertiannya bagi A begini, bagi B begini. Maka pada saat mereka dipertemukan berantemlah dia di sekolah Sabat. Ya, kenapa? Karena cara penilainya, alat ukurnya satu sama lain menggunakan pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Oke, nanti kita akan bicara tentang budaya. Budaya pikiran masing-masing manusia ini akan mempengaruhi pikiran manusia itu sendiri. Ya, nanti kita akan belajar di dalam pembelajaran yang berikutnya ini. Mungkin sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, kebetulan ini Victor agak kurang sehat, jadi yang membuka saya semuanya, ya. Jadi untuk memulainya, mari kita bersatu dalam doa dulu. Mungkin Maria Horara boleh berdoa buat kita? Boleh. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini sama seperti di surga. Terima kasih untuk sahabat hari ini yang telah Kau berikan kepada kami, di mana kami masih di dalam keadaan sehat, keadaan tenang, beribadah, dan bersama-sama berkumpul untuk menyelidiki firman-Mu. Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu dan bukakan hati pikiran kami supaya mata hati kami
dan konsentrasi kami tertuju kepada firman-Mu. Firman-Mu yang akan menyucikan kehidupan kami. Berkati Enco yang akan memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. 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 Ya, Ana. Silakan, Ana. Ya, saudara-saudara sekalian, menyambung dengan apa yang tadi kita diskusikan sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya. Di sini renungan pendahuluan yang kita sudah siapkan untuk bersama-sama itu mirip dengan apa yang tadi kita sama-sama baca, ya. Kalau tadi di sana kita dituntut untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dan itu dikatakan cara yang paling aman. Nah, berikutnya ini kita coba telusuri petunjuk-petunjuk Nyonya White yang lainnya lagi tentang bagaimana yang namanya kita di akhir zaman ini tanpa seorang juru kabar yang hidup. Bagaimana supaya kita bisa beragama dengan benar dan kita bisa mengetahui bagaimana rencana-rencana penyelesaian pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, di mana kita tidak mempunyai juru kabar yang hidup, sehingga satu-satunya sarana untuk kita bisa mengenal rencana Tuhan, ya, hanya melalui anaknya, ya. Ibrani 1 ayat 1, hanya melalui anaknya. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama, jadilah pendengar dari jenis tanah yang baik, ya. Ini saya ambil dari renungan doa yang disampaikan oleh Victor Utef di dalam Amaran Sekarang jilid 2 nomor 25, ya. Mari kita baca. Saya akan membaca dari buku Christ Object Lesson dimulai pada halaman 59 dari paragraf yang kedua, ya. Para pendengar dari jenis tanah yang baik menerima firman itu bukan sebagai kata-kata manusia, ya. Para pendengar dari jenis tanah yang baik menerima firman itu bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan seolah-olah itulah kebenaran, ya. Saudara, sementara kita ikuti dulu, ini sengaja kami hitamkan karena ada maksudnya nanti. Kita akan lihat pada saat kita sudah selesai membaca keseluruhannya. Ya, kenapa dikatakan seolah-olah? Ya, kenapa kok pakai ada kata-kata seolah-olah? Kalau memang itu firman, kenapa harus pakai seolah-olah? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, kita lanjut dulu. Hanya orang yang menerima Injil sebagai suara Allah yang berbicara kepadanya. Itulah pelajaran yang benar. Ia gemetar mendengar firman itu. Karena baginya itulah kenyataan yang hidup. Ia membuka kemampuan berpikirnya dan hatinya untuk menerima firman itu. Pendengar-pendengar yang sedemikian ini adalah Cornelius. Ya. Jadi kita ulangi ya, karena baginya itulah kenyataan yang hidup. Ia membuka kemampuan berpikirnya dan hatinya untuk menerima firman itu. Pendengar-pendengar yang sedemikian ini adalah Cornelius dan teman-temannya yang mengatakan kepada Rasul Paulus. Sebab itu sekarang kita berada di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan segala perkara yang diperintahkan kepadamu dari Allah. Ini Cornelius. Saudara tahu Cornelius siapa? Cornelius ini bukan orang Yahudi. Ya, kita lanjut. Suatu pengetahuan kebenaran tidak terlalu banyak bergantung kepada kemampuan kecerdasan, melainkan kepada maksud yang murni, kesederhanaan dari iman yang sungguh-sungguh. Para pendengar dari jenis tanah yang baik setelah mendengarkan firman itu, lalu memegangnya dengan tekun. Ya, kita ulangi lagi. Suatu pengetahuan kebenaran tidak terlalu banyak bergantung kepada kemampuan kecerdasan. Ya. Jadi tidak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan. Kecerdasan dibutuhkan, tapi tidak bergantung kepada kecerdasan itu sendiri, ya, melainkan kepada maksud yang murni. Ya, setiap manusia Tuhan sudah karuniakan kemampuan, kecerdasan masing-masing, tapi bukan berarti kecerdasan itulah yang menjadi penentu. Ya, itu hanya sebagian kecil. Ya, tidak terlalu banyak, artinya hanya sebagian kecil kecerdasan itu dibutuhkan.
Jadi artinya jangan kecil hati bagi orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, tidak masalah. Ya, kita ikuti petunjuk dari Nyonya White ini adalah gambaran bagaimana Tuhan tidak mengkasta-kastakan manusia. Kita terus. Kesederhanaan dari iman yang sungguh-sungguh, para pendengar dari jenis tanah yang baik, setelah mendengar firman itu, lalu memegangnya dengan tekun. Nah, jadi sama seperti yang tadi, ya, kalau kita sudah merasa yakin, kita sudah lakukan, ya, di sini ya kita lihat kesederhanaan dari iman yang sungguh-sungguh para pendengar dari jenis tanah yang baik setelah mendengar firman itu lalu memegangnya dengan tekun. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa di atas kata-kata seolah-olah, ya, kenapa? Karena dia baru mulai mendengar. Ya, kita lanjut dulu. Jadi setelah dia bilang setelah mendengar firman itu lalu memegangnya dengan tekun. Jadi ada tahapan-tahapannya untuk orang itu baru menerima kebenaran itu, ya. Kita lanjut. Setan berikut semua kaki tangannya yang jahat tidak dapat menangkapnya untuk dibuang. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dengan menggunakan cara aman yang tadi kita baca sama-sama, itu setan tidak akan mampu untuk menangkap dan membuang kita, ya. Dengan hanya mendengar atau membaca firman adalah tidak cukup. Barang siapa yang rindu untuk memperoleh manfaat dari Alkitab harus merenungkan kebenaran itu yang telah disampaikan kepadanya. Ya, jadi kalau tadi kita baca dari apa yang disampaikan oleh Stella, kita harus teliti, harus mempelajari secara sungguh-sungguh. Nah, di dalam kutipan ini dijelaskan ternyata membaca saja itu tidak cukup, ya. Kita harus juga merenungkan kebenaran itu, ya. Barang siapa yang rindu memperoleh manfaat dari Alkitab harus merenungkan kebenaran itu yang telah disampaikan kepadanya. Jadi membaca itu belum lengkap, ya. Dia harus sampai merenungkan. Jadi membaca dan merenungkan. Ya, ini artinya nih pembicaraan yang disampaikan oleh Nyonya White di sini sudah advance. Kalau yang selama ini kita belajar dari pembenaran oleh iman kan kita taunya cuma membaca, terus mendengar, membaca, mengerti, percaya, berbuat. Ternyata dalam membaca ini itu harus ada bagian di dalam belajar itu bukan hanya sampai dibaca, tapi juga harus sampai merenungkan. Ya, jadi merenungkan ini adalah bagian daripada tahapan tuntutan yang Tuhan minta supaya kita bisa sampai pada titik di mana kita akhirnya percaya dan melaksanakan. Ya, kenapa kok kita harus merenungkan? Nah, nanti kita akan coba bahas. Ya, oleh perhatian yang sungguh-sungguh dan pikiran yang penuh doa, ia harus mempelajari arti dari semua firman kebenaran itu. Ya, jadi sama seperti yang tadi juga disampaikan, kita harus teliti. Ya, di sini katanya kita ditugaskan bukan hanya membaca. Dengan membaca kita harus juga merenungkan. Dengan merenungkan kita mencari tahu, mempelajari arti dari semua firman kebenaran itu. Jadi betapa beratnya ya bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi membaca saja ternyata tidak cukup, harus direnungkan. Ya, karena apa? Karena melalui merenungkan kita akan mendapatkan manfaat dari Alkitab itu. Manfaat apa yang kita dapatkan kalau kita melanjutkan sampai merenungkan? Tidak hanya berhenti sampai membaca. Dapat apa kita nanti? Kita nanti akan lebih lanjut. Kita lanjutkan yang berikutnya ya. Jadi dari paragraf ini sebenarnya sudah terjawab kenapa di awal di atas, boleh anak ke atas dulu ke atas. Kenapa kita lihat tadi dikatakan seolah-olah. Ya, ya, tuh, lihat. Para pendengar dari jenis tanah yang baik menerima firman itu bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan seolah-olah itulah kebenaran. Kenapa kok dia di awal cuman seolah-olah? Karena ada satu tanggung jawab, kita harus baca, terus kita renungkan, setelah kita yakini bahwa itu benar, dan kita dapatkan arti dari kebenaran itu, maka barulah kita jadikan pegangan kebenaran itu. Kalau kita belum sampai di arti kebenaran itu kita belum dapatkan, artinya kita baru sampai di level seolah-olah. Atau dengan kata lain kita harus tetap berhati-hati. Ya, kalau kita tidak lakukan pengujian seperti tadi 1 Tesalonika 5 ayat 21, maka hati-hati. Kita masih sementara kita pegang saja itu sebagai seolah-olah itulah
kebenaran. Tapi kalau kita sudah melakukan pengujian, sudah baca, sudah merenungkan, terus mencari tahu arti dari kebenaran itu, dan kita sudah simpulkan bahwa itu memang benar, maka peganglah kebenaran itu. Kira-kira seperti itu tahapannya. Oke, lanjut. Kita baca lebih lanjut nih. Ini sekarang Victor Hutef. Tadi kutipan dari Nyonya White. Kita perlu berdoa agar kiranya kita boleh menjadi pendengar-pendengar dari jenis tanah yang baik dan pelajar-pelajar yang benar. Ya. Kita boleh menjadi pendengar-pendengar dari jenis tanah yang baik dan pelajar-pelajar yang benar. Ya, jadi artinya ada jenis tanah yang tidak baik dan ada pelajar-pelajar yang tidak benar. Ya, artinya apa? Pelajar tanah yang tidak baik dan pelajar yang tidak benar. Ya, otomatis dia tidak melakukan langkah-langkah yang tadi barusan kita baca. Agar kiranya firman Allah dapat menjadi suatu kenyataan yang hidup di dalam kita. Agar kiranya kita sekarang memberikan telinga kepada ajaran dari Roh Suci. Agar kiranya kita tidak saja menjadi pendengar-pendengar firman, melainkan juga pelaksana-pelaksana dari firman itu. Ya, Amaran sekarang jilid 2 nomor 25. Renungan doa khotbah hasil dari sekolah dan hasil dari sekolah manusia. Saudara amati ya, Victor Hutef katakan apa? Tidak saja menjadi pendengar-pendengar firman, melainkan juga pelaksana-pelaksana dari firman itu. Jadi artinya apa? Kaitannya dengan menjadi pelaksana dengan apa yang dibacakan dari tulisan Nyonya White tadi di atas apa? Artinya untuk menjadi pelaksana, ya, itu harus sampai dia mengerti arti daripada kebenaran itu. Ana boleh ke atas sedikit, Ana. Ya. Jadi Victor Hutef mengarahkan kepada pelaksana-pelaksana firman, itu kita harus sampai membaca, merenungkan, terus mempelajari arti dari semua firman kebenaran itu, baru kita boleh menjadi pelaksana-pelaksana. Karena untuk jadi pelaksana itu adalah tahapan paling terakhir. Ya, saudara ingat pembenaran oleh iman, pelaksanaan itu adalah tahapan yang paling terakhir. Jadi kalau ada orang beragama dia langsung laksanakan, belum dia baca, itu bukan pemegang kebenaran yang benar. Apa tadi murid-murid yang benar ya? Tadi Ana boleh geser ke bawah, Ana. Bukan dari jenis tanah yang baik ya. Bukan dari jenis tanah yang baik dan pelajar-pelajar yang benar. Jadi kalau mau jadi jenis tanah yang baik dan pelajar-pelajar yang benar, maka kita harus melalui proses pembenaran oleh iman itu harus mulai dari tahapan yang pertama, yaitu membaca, merenungkan, mengerti, percaya, barulah nanti laksanakan. Ya, di dalam belajar, ya, itu sampai dimengerti. Mengertinya itu adalah sampai kepada apa arti dari kebenaran itu. Itu yang dimaksud oleh renungan doa yang disampaikan oleh Victor Hutef ini. Nah, dan kaitannya kalau saudara sudah baca buku hasil dari khotbah dari hasil dari sekolah Allah dan hasil sekolah manusia, saudara akan amati bahwa renungan doa ini Victor Hutef itu mau memberikan penjelasan bahwa inilah bedanya kalau hasil dari sekolah manusia dan hasil dari sekolah Allah. Kalau sekolah Allah, dia itu sampai kepada arti dari kebenaran itu. Dia membaca dan merenungkan. Itulah hasil dari sekolah Allah. Tapi kalau hasil dari sekolah manusia, dia cukup sampai di, mari kita baca yang berikutnya. Ana digeser, Ana. Jadi bedanya sekolah Allah dan sekolah manusia adalah, jawabannya adalah karena berikut. Oh ya, sebentar ya, saya rubah dulu ini. Ya, sudah ya. Ya, sudah. Terima kasih Ibu Indah. Yang kedua, ya. Nah, tadi kan kita cari tahu apa sih bedanya sekolah Allah sama sekolah manusia. Ya, kalau sekolah manusia kan dia tidak akan melakukan pembelajaran sampai mencari tahu arti dari kebenaran itu. Ya, dia tidak lakukan merenungkan dari kebenaran yang disampaikan. Ya. Lalu yang dilakukan oleh mereka itu apa? Mari kita baca yang berikutnya ini ya.
Nah, kalau tadi dari renungannya dari Victor Utef, yang ini saya coba telusuri dari Nyonya White. Mari kita coba ikuti. Hukum pikiranlah yang akan mempersempit atau memperluas matra dimensi hal-hal yang mana ia terbiasa. Kemampuan mental pasti akan mengkerut dan akan kehilangan kemampuannya menangkap arti-arti yang dalam dari firman Allah, kecuali pikiran itu digunakan dengan sekuat tenaga dan terus-menerus untuk menyelidiki kebenaran. Ya, jadi pikiran itu tergantung, ya, dia akan sempit atau dia luas itu sejauh mana kita menggunakannya, ya. Ya, di mana hal-hal yang mana ia terbiasa, katanya. Kemampuan mental pasti akan mengkerut dan akan kehilangan kemampuannya menangkap arti-arti yang dalam dari firman Allah, kecuali pikiran itu digunakan dengan sekuat tenaga dan terus-menerus untuk menyelidiki kebenaran. Ya, tuh. Jadi pikiran kita itu akan berkembang atau tidak berkembang. Ya, kalau kita tidak menangkap arti-arti dari kebenaran itu akan otomatis kita akan mengkerut, kehilangan kemampuannya. Kita lanjut. Pikiran akan menjadi luas jika ia digunakan untuk menelusuri hubungan pokok-pokok Alkitab, membanding-bandingkan kitab dengan kitab, dan perkara-perkara rohani dengan perkara-perkara rohani, perkara rohani dengan yang bersifat rohani. Pergilah ke bawah permukaan kekayaan pikiran yang paling berharga sedang menunggu murid yang cerdas dan rajin di sana. Nah, jadi inilah kita bisa lihat bedanya antara hasil sekolah manusia dan sekolah Allah. Kalau hasil manusia itu cuma di permukaan, dia belajar Alkitab juga, dia belajar tongkat gembala juga, cuman dia sampai di permukaan saja. Sedangkan dari jenis tanah yang baik, atau dengan kata lain hasil sekolah-sekolah Allah, dia akan pergi ke bawah permukaan dan di sana ditunggu, katanya, ya, kekayaan pikiran yang paling berharga sedang menunggu, tuh kan. Jadi kekayaan pikiran yang paling berharga itu adanya di bawah permukaan, bukan di bawah dari permukaan. Tidak ditemukan di permukaan, saudara. Ya, itulah yang sedang menunggu murid yang cerdas dan rajin di sana. Jadi yang lainnya ini, yang cuma di permukaan, ya itu agak kurang-kurang cerdas lah artinya. Ya, ini dari kacamatanya Nyawa itu, ya, bukan kata-kata saya. Jadi artinya dia nggak cerdas kalau orang yang cuma mengambil dari permukaan, ya, dan tidak rajin, katanya. Ya, kenapa dia dikatakan tidak rajin? Karena dia tidak mencari arti dari kebenaran itu. Dia cuma sekedar baca, ya sudah, nggak direnungkan. Ya, oke, kita lanjut. Sudah bisa dapat poinnya, ya, bahwa kenapa hasil anak manusia, sekolah manusia dan sekolah Allah, kita lihat di sini bahwa ada ditunggu tuh kebenaran-kebenaran yang berharga itu sedang nunggu kita tuh. Kalau kita mau belajar lebih mendalam lagi, di sana kita akan temukan. Oke, lanjut. Lanjut, Ana. Allah dapat mengajarmu lebih banyak dalam sesaat oleh Roh Kudusnya daripada yang engkau dapat pelajari dari orang-orang besar di bumi. Nah, coba kita lihat, Allah bisa sesaat saja itu ngajarin kamu apapun, ya, sesaat saja cukup, ya, daripada orang-orang di dunia. Semesta alam sedang memandang kepada pertikaian yang sedang berlangsung di atas bumi dengan harga yang tidak terkira. Allah telah menyediakan untuk setiap manusia kesempatan mengetahui apa yang dapat menjadikannya bijaksana supaya selamat. Jadi Allah telah siapin sebenarnya. Tuhan sudah siapkan yang di bawah permukaan tadi, sudah disiapkan. Dia sedang nunggu. Ya, kita lanjut. Betapa rindunya malaikat-malaikat untuk melihat siapa yang memanfaatkan kesempatan ini untuknya sendiri. Ya. Apabila suatu pekabaran diberikan, tuh kan malaikat sedang menunggu, tuh kan. Apabila suatu pekabaran diberikan kepada umat Allah, seharusnya mereka jangan menentangnya. Mereka harus mengambil Alkitab lalu membanding-bandingkannya dengan hukum dan kesaksian. Ya, saudara lihat di sini, kita semua adalah orang-orang yang dulunya bukan pemegang kebenaran, bukan penerima kebenaran dari sejak lahir. Kita adalah orang-orang yang ditawarkan, ya, kebetulan kalau saya dari lahir, ya. Tapi seperti Stella, Om Haryanto, Ferry, Om Eki,
Om Eki sendiri dulu juga bertentangan sama John Terinate, ya. Banyak juga teman-teman yang lainnya, ya. Itu semua menerima. Jadi awalnya dia adalah orang-orang yang berbeda, ya. Nah, tapi melalui suatu proses mereka menerima kebenaran itu. Ya, kita lanjut. Apabila suatu pekabaran diberikan kepada umat Allah, seharusnya mereka jangan menentangnya. Mereka harus mengambil Alkitab lalu membandingkannya dengan hukum dan kesaksian. Kalau tidak cocok setelah diuji, maka itu tidak benar. Allah menginginkan pikiran kita menjadi luas. Ya, jadi artinya saudara kalau mau menerima atau menolak apapun, ya, lakukan dulu tugas saudara. Ini adalah langkah dari 1 Tesalonika 5 ayat 21 tadi yang kita sudah baca di depan tadi. Ya, ini adalah langkah tersebut. Jadi ini kewajiban kita. Jangan kita langsung menentang sebelum kita melakukan pengujian. Ya, kalau kita langsung menentang, artinya kita membawa roh Wahyu pasal 3, yaitu merasa kaya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai roh itu yang membimbing kita. Oke? Kita lanjut. Ya, ingat, kembali lagi sebentar, Ana jangan digeser dulu. Ya, di dalam kutipan ini ditugaskan kepada kita untuk lakukan apa? Membandingkan dengan hukum dan kesaksian. Ya. Kalau itu tidak cocok, setelah diuji maka itu tidak benar. Nah, maka dalam setiap nanti kita belajar, nanti setelah ini kita belajar, saudara silahkan uji. Kalau itu tidak cocok, silahkan saudara tinggalkan. Ya, oke lanjut. Ini rumus yang harus kita pegang dalam belajar kebenaran. Kita lanjut yang berikutnya. Kita tidak akan dapat memperoleh akal budi tanpa perhatian yang sungguh-sungguh, disertai belajar dengan doa yang tekun. Beberapa bagian daripada kitab suci itu memang begitu mudah untuk tidak disalahpahami. Jadi mudah. Artinya mudah. Beberapa bagian dari kitab suci itu memang begitu mudah untuk tidak disalahpahami. Jadi artinya sangat mudahnya sehingga tidak mungkin orang itu akan salah paham untuk memahami pengertiannya. Tetapi ada pula yang lain yang artinya tidaklah terletak pada permukaan yang dapat dilihat hanya sekilas saja. Jadi ada kebenaran yang tidak bisa dilihat di permukaannya saja pengertiannya. Bagian-bagian kitab suci itu haruslah dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Harus diadakan penyelidikan yang hati-hati disertai perhatian dan doa yang tekun. Nah, lihat saudara, jadi artinya di dalam kebenaran Tuhan itu ada dua bagian. Ada yang mudah didapat di atas permukaan, yaitu yang dikatakan ini mudah untuk tidak disalahpahami, ya udah bisa langsung dimengerti lah artinya. Sedangkan ada yang satu lagi, itu bagian-bagian yang benar-benar penuh kerahasiaan atau penuh dengan hal-hal yang sulit untuk dipahami secara mudah. Ya. Nah, dalam hal-hal yang bagian-bagian yang seperti ini, kita harus lakukan pengujian. Ya, seperti yang tadi dikatakan, kita harus membaca di bawah permukaan. Karena kebenaran-kebenaran yang berharga itu tersembunyi di dalamnya. Ya, dan itu harus dilakukan dengan penyelidikan yang hati-hati serta perhatian dan doa yang tekun. Cara belajar yang demikian memang amat banyak bermanfaat, banyak manfaatnya. Seperti seorang penambang yang menemukan saluran barang tambang yang amat berharga tersembunyi di bawah bumi, demikianlah orang yang dengan tekun menyelidiki firman Allah, seperti mencari permata-permata kebenaran yang tiada ternilai harganya, yang tersembunyi dari pandangan orang yang mencari dengan sembrono. Jadi kalau orang yang mencari kebenaran cuma di permukaan, dalam penjelasan Nyonya White ini dikatakan orang-orang yang mencari dengan sembrono. Firman yang diilhamkan Allah ditimbang-timbang dalam hati akan menjadi seperti sungai yang mengalir dari pancaran kehidupan itu. Selesai ya, Ana ya? Ya, kira-kira demikian ya, saudara-saudara sekalian. Jadi, kalau kita belajar kebenaran, kita sudah lihat Tuhan membagi ada dua bagian, yaitu yang terlihat di permukaan dan yang tidak dapat dilihat di permukaan, atau dengan kata lain harus dilakukan penggalian lebih mendalam, ya. Dan dikatakan orang-orang yang cuma mau di permukaan itu dikatakan orang-orang yang sembrono, ya.
bukan dari jenis tanah yang baik, bukan pelajar-pelajar yang benar tadi, ya, bukan pelajar-pelajar yang benar, ya. Jadi artinya di dalam belajar kebenaran ini bagi yang mau belajar, ini bukan bagi orang yang menolak, ini bagi orang yang mau belajar aja ternyata masih kebagi dua juga. Gitu. Kalau bagi yang mau tidak mau belajar itu mereka sudah kita ketahui, tapi bagi yang mau belajar pun ternyata juga bagi dua ini. Ya, ternyata Tuhan masih membagi dua lagi. Ada yang cuma mau belajar yang di permukaan, ya, hanya sekilas-sekilas, ada yang mau mempelajari sampai bagian-bagian yang terdalam, ya. Dan di dalam bagian-bagian terdalam ini kita dikatakan tadi kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang berharga, ya. Kebenaran yang berharga ini kita tidak temukan di permukaan. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan kepada pelajaran yang berikutnya. Kebenaran-kebenaran apa yang kalau kita lakukan secara menyelidiki kita benar-benar dapatkan kebenaran yang berharga? Buktinya apa? Mari kita lihat di dalam pembelajaran berikutnya. Kalau ada yang mau komentar silahkan. Silakan kalau ada yang mau komentar. Baik, Silakan kalau selamat ada yang sahabat. Iya, ini pembahasan cukup bagus karena ini mengajak kita agar supaya banyak lagi mempelajari akan kebenaran ini. Karena dengan kebenaran ini kita bisa luput dan bisa selamat apabila kita mempelajari dan menghayati akan kebenaran ini. Dan ini memang sudah dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 3 kan. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membaca dan mendengar dan melakukan akan kebenaran ini. Karena waktunya sudah singkat. Ini memang mendorong kita agar supaya ini kita dapat menghayati. Jadi bukan hanya menjadi pendengar, tapi ini harus kita hayati dan kita harus lakukan, praktekkan agar supaya ini bisa dipandang Tuhan yang mana kita bisa benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita hanya mendengar, lantas tidak menghayatinya, tidak mempraktekannya, ini akan menjadi sia-sia. Ya kan? Sudah Ya. dengar bersama-sama akan kebenaran yang sudah dibacakan, tapi kalau cuma menjadi pendengar tapi tidak melakukan, ini yang mendorong kita agar supaya kita memang memperhatikan akan kebenaran ini. Kenapa harus kita perhatikan? Karena ini berhubung dengan keselamatan kita. Dan apabila datang di masa kita ini akan kepicikan Yakub seandainya terjadi di waktu kita ini tidak bisa kita hadapi kalau kita tidak melakukan akan firman Tuhan, melakukan akan perintahnya. Karena memang banyak kan kalau kita sering ke gereja, nah di gereja mereka pikir yang penting sudah masuk di hari Sabat, ya sudah selamat. Pendeta sudah ajarkan bahwa kalau sudah sucikan Sabat ya berarti sudah selamat. Sudah membawakan pekabaran kepada orang dunia, itu mereka pikir sudah selamat. Nah ini. Tapi kita tidak seperti itu. Tapi kita dituntut kepada kita pribadi kita supaya memang melakukan memang yang benar. Memang benar di mata Tuhan.
bukan hanya seperti saudara-saudara kita di gereja yang penting sudah melakukan sabat saja. Padahal di sabat saja sudah tidak benar. Begitu. Sedikit melenceng sedikit kesaksian juga saya membawakan kesaksian juga sedikit sabat lalu ya. Sabat lalu setelah di gereja kita setelah makan siang ada pendeta-pendeta apa namanya? Lepces ya namanya, masih calon-calon pendeta. Mereka masih kuliah di Unklap di sini. Mereka ada berlima di sini. Setelah makan siang mereka bikin seminar kesehatan. Saya penasaran. Kenapa? Karena mereka mau buat seminar kesehatan, berarti bagus ini. Berarti ini pendeta yang udah mau jadi pendeta ini berarti sudah mengikuti, sudah mempraktekkan pertarakan. Itu yang saya pikir. Setelah pembahasan, ternyata bukan masalah pertarakan yang dibahas, tetapi masalah penelitian dari dokter-dokter. Nah, yang mana supaya sehat dia harus makan ini. Tetapi yang diterapkan juga ikan. Lantas mereka sudah mempersalahkan ini makanan pertarakan, yang mana katanya ini tanaman-tanaman sayur-sayuran sudah banyak pupuk, sudah banyak ini, banyak itu, maka sekarang sudah banyak menimbulkan katanya penyakit-penyakit karena itu. Nah, itu lanjut mereka memberikan kesempatan dan saya langsung saya biasa tidak mau saya memberikan pertanyaan. Kenapa? Kalau memberikan pertanyaan ada kalanya mereka terpojok. Jadi saya memberikan pendapat. Jadi saya kasih pendapat yang mana gereja kita ini harus bersyukur karena ada pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga ini yang akan menyelesaikan pekerjaan di bumi ini. Saya bilang begitu. Nah, mengenai yang saudara-saudara sampaikan tadi, saya bilang yang mana masalah kesehatan itu memang di gereja kita hanya menerapkan kesehatan, bukan pekabaran. Jadi kalau berbicara masalah pekabaran terkait dengan reformasi kesehatan itu juga berhubungan dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi dia itu bagaikan lengan dengan tubuh. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau memang mau melakukan akan kebenaran ini, kita jangan hanya melihat dari kesehatan. Karena kalau hanya melihat dari kesehatan, banyak orang akan gagal. Karena di gereja sekarang paling banyak gagal karena apa? Karena hanya mempraktikkan kesehatan saja, tidak melihat dari kebenaran. Tapi kalau kita melihat dari kebenaran, bahwa kita akan lakukan dengan teliti, kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau hanya melihat dari kesehatan, begitu dia sakit, dia makan ikan lagi. Banyak pendeta begitu. Aduh, sudah sakit, berarti saya tidak mampu ikut pertarakan, makan ikan lagi. Karena cuma memandang dari segi kesehatan. Tetapi kalau dia beriman, dia percaya, saya bilang ini bahwa ini adalah pekabaran untuk menjadi fondasinya dia tidak akan gagal. Saya bilang contohnya saya sudah sekitar 20 tahun lebih tidak pernah makan ikan. Iya, dari 99, 98 baru belajar, tahun 1999 itu baru saya mengikuti pertarakan. Karena saya percaya bahwa ini kebenaran, saya bilang, maka saya biasa bertahan. Tapi kalau cuma seperti saudara-saudara yang lain mengatakan
mengatakan bahwa kesehatan, begitu dia sakit dia jatuh karena dia makan lagi ikan. Nah, jadi saya bilang bahwa pertarakan ini adalah berhubungan dengan pekabaran. Kalau hanya mengenai kesehatan, itu kalian semua akan gagal. Nah, di situ terjadi banyak argumen, banyak kritikan dari mereka. Dan mereka ada hampir 10 kalau tidak salah itu. Nah, akhirnya mereka, saya bilang begini. Ibaratkan tentara. Begitu mereka berperang, mereka harus persiapkan senjata, peluru, dan aturan-aturan yang ada di militer mereka. Seperti membawa penangkis, jangan sampai kena peluru. Nah, kalau siapa yang tidak mengikuti persyaratan itu, mereka akan mati di medan perang. Nah, begitu juga saya bilang dengan ini dia pekabaran ini. Kalau dia tidak mengikuti, sudah dikatakan di gereja bahwa dia harus mengikuti, dia harus menghayati, melakukan akan pertarakan. Nah, ini ibaratnya kayak tentara, dia akan mati di peperangan. Jadi nantinya gereja kita, saudara-saudara kita yang tidak mengikuti persyaratan itu tetap akan mati di peperangan. Jadi mereka, oh begitu ya, iya. Itu pasti. Dan itu akan ada dibersihkan nanti. Jadi memang banyak, jadi sedikit kesaksian memang banyak mereka tercengang-cengang dengan apa yang saya bilang. Penasaran yang lain. Nah, itu jadi memang di gereja kita ini sudah tidak lagi mengikuti memang yang sebenarnya. Memang sudah jauh dari kebenaran. Sudah memprihatinkan. Ya, jadi memang dihubungkan dengan kita, dilihat dari mereka, dari saudara-saudara kita di gereja, memang kita harus berjuang supaya bagaimana kita bisa menang nanti. Ya, terima kasih. Mungkin itu sedikit pendapat saya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Saudara Ferry. Itu bagian daripada pengalaman kita bagaimana mempraktekkan kebenaran ini. Masing-masing kita mungkin punya cerita masing-masing. Nanti iya, betul. Kita juga boleh bershare, membagi-bagi seperti Saudara Ferry. Jadi jangan kita ini ya saudara-saudara, jangan kita menutup diri. Kita punya pengalaman-pengalaman itu berharga, kita bisa sharing kepada teman-teman. Karena dari pengalaman-pengalaman itu bisa juga menjadi pembelajaran bagi kita yang lain-lainnya juga. Karena dari bagaimana kita komunikasi dengan orang lain, bagaimana reaksi-reaksi dari orang lain, itu pun juga bisa menjadi suatu pendidikan bagi kita. Oh, kalau kita menjawab begini, oh reaksi orang itu kira-kira seperti ini. Kalau orang-orang bereaksi begini, saya harus bagaimana? Nah, kira-kira semua orang akan menghadapi pengalamannya sendiri-sendiri. Dan dikatakan guru yang terbaik adalah pengalaman yang kita jalani. Ya, terima kasih Saudara Ferry. Ya, memang kondisi gereja Advent kondisinya adalah seperti itu. Tadi Saudara Ferry mengatakan memang Saudara Ferry membuktikan sendiri apakah benar dikatakan oleh Nyonya White dan Victor Hutef bahwa kondisi gereja Advent ini sudah kondisinya miskin, buta, dan telanjang. Saudara Ferry buktikan sendiri melihat ini mahasiswa yang masih baru, masih segar-segarnya belajar, ternyata hasilnya kok seperti ini. Jadi artinya walaupun dia namanya sekolah Allah, ya katanya itu sekolah gereja, tapi ternyata hasilnya adalah sekolah manusia. Jadi artinya sekolah Allah itu sekarang sudah nggak ditemukan di dalam sekolah-sekolahnya gereja Advent. Ya, jadi artinya sekolah Allah kita sendiri yang membangun sekolah itu di dalam rumah tangga kita sendiri. Kita yang membangun sekolah untuk anak-anak kita, membangun ke dalam keluarga kita sendiri. Kita ciptakanlah sekolah-sekolah itu sendiri. Ya, kira-kira mungkin itu yang saya bisa simpulkan dari apa yang disampaikan Saudara Ferry. Terima kasih Saudara Ferry.
Ya, Oke, Ana, mungkin kita bisa lanjut. Pembelajaran kita kali ini sama seperti yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Kita akan kembali mempelajari tentang contoh dan contoh saingan dari perjalanan umat Allah di masa lalu. Ya. Nah, untuk saya akan mengajak saudara ke sana, saya akan membuka dulu dengan 1 Korintus 10. Mari kita baca sama-sama. Korintus 10 ayat 1, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan dalam laut. Ya, saudara lihat, jadi saudara-saudara dia bilang saudara-saudara bahwa nenek moyang kita, nah nenek moyang kita ini adalah mereka orang-orang yang keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa di dalam ayat yang keempat. Dan yang ketiga kita terus, mereka semua makan makanan rohani yang sama, ya. Jadi semua orang-orang yang keluar dari Mesir itu memakan makanan yang sama, ya. Jadi artinya mereka punya sumber makanan yang sama. Ya, tapi pencernaan pikiran orang-orang ini dua-duanya ada. Ada yang hanya di permukaan, ada yang membacanya sampai di bawah permukaan. Ya, yang tadi kita sudah baca. Kita lanjut. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi murid-murid perjalanan orang Israel keluar dari Mesir itu semua mempunyai buku yang sama, pelajarannya sama, yang mimpin juga sama. Oke? Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, coba lihat di sini di ayat 5 kita bisa lihat ternyata walaupun sumbernya sama, bukunya sama, nabinya sama, ya ternyata ya penerimaannya satu sama lain ada yang berbeda, dan bahkan bagian yang terbesar dari mereka itu yang dibinasakan oleh Tuhan. Ya, ini yang salah siapa? Musanya kah atau orangnya? Artinya orangnya. Ya. Jadi di dalam apa yang kita baca di sini, kita lihat bahwa ada masalahnya ini adalah kembali kepada diri kita sendiri masing-masing. Ya. Maka itu kita harus sebanyak-banyaknya cari aman dalam beragama, seperti yang tadi Stella udah sampaikan. Cari aman, yang paling aman adalah cari jalan beragama yang aman adalah membaca sebanyak-banyaknya. Ya, kita terus. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, jadi ayat yang ke-6 ini sebenarnya yang menjadi fokus saya mau menunjukkan kepada saudara 1 Korintus 10 1 Korintus pasal 10 ini yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah ayat yang 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, kita lanjut lagi sampai nanti di ayat yang ke-16. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Ya, diingatkan di sini jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Padahal mereka belajarnya sama, nabinya juga sama. Kok kenapa yang satunya jadi penyembah berhala, yang satunya penyembah Allah? Ya, kita terus. Ya, janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ya, kita lanjut. Jadi di perjalanan bangsa Israel itu ada yang mati sampai 23.000 orang. Ya, karena apa? Karena mereka pengertiannya satu sama lain berbeda. Ya, apa yang membuat berbeda nanti kita akan belajar lebih lanjut. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipanggut ular. Ya, nah, ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang berikutnya, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat
mau. Jadi perjalanan Israel keluar dari Mesir, biar bukunya sama, nabinya sama, Tuhannya juga sama, jalannya juga nggak satunya ke kiri, satunya ke kanan, sama. Tapi ternyata ada yang patuh, ada yang tidak. Ya, ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah Tuhan. Ya, nah, dan kita lihat banyak yang binasa di dalam perjalanan. Ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, ayat yang ke-11 maksud saya, bukan ayat 16, mohon maaf. Ya, ayat ke-11 inilah yang jadi pegangan yang maksudnya saya ajak saudara-saudara semua membaca adalah ke ayat yang 11. Semua yang telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada akhir zaman. Jadi bukan bagi orang yang di zamannya Yesus, ya, bukan di zamannya Matius, di zamannya Yesus, di zamannya Martin Luther, John Knox, John Wesley, bukan. Tapi bagi orang yang di akhir zaman. Ya, yang di akhir zaman itu siapa? Yaitu calon-calon 144.000. Jadi artinya dengan berbekal ayat 11 ini menunjukkan semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh perjalanan bangsa Israel itu ada pembelajaran-pembelajarannya bagi kita. Ya, maka itu harus kita pelajari secara mendetail. Adakah kami di bagian salah satu dari cerita tersebut, ataukah kita berada di bagian yang lain lagi dari cerita tersebut? Nanti kita akan dapatkan jawabannya. Kita lanjut, Ana. Ya, jadi ingat bahwa perjalanan bangsa Israel itu adalah contoh dan contoh saingan bagi kita. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita harus cermati dari perjalanan bangsa Israel. Ya, ini gambar yang kita sudah kemarin pelajari sama-sama. Ya, kita kemarin sudah belajar dari contoh dan contoh saingan dari rasul-rasul, ya, di mana di dalam cerita tentang pengalamannya rasul-rasul, ya, kita lihat di sana ada satu pembelajaran yang berharga bagi kita, ya, di mana itu juga mempunyai contoh dan contoh saingan bagi kita, yaitu ada pendidikan 3,5 tahun dan pendidikan 40 hari. Saudara-saudara, pendidikan 3,5 tahun dan 40 hari yang dijalani oleh rasul-rasul, ya, ternyata itu ada contoh dan contoh saingan bagi kita di akhir zaman. Ya, di mana 3,5 tahun itu sama saja dengan Victor Hutef masih mendampingi calon-calon 144.000 ini bersama-sama dengan Victor Hutef selama tahun 1929 sampai dengan saat dia meninggal tahun 1955. Oh, ini salah ya, Ana ya. Boleh ditambahin, Ana? Saya lupa itu nambahin ya. Nanti saya perbaiki deh. Ya, itu yang contoh saingannya di bawah 1929 sampai 1955. Jadi dari tahun 1955 sampai 1991 itu masa jeda. Ya, masa jeda, ya. Mereka membentuk diri menjadi orang-orang yang mempunyai kelas yang tersendiri. Jadi di tahun 91 ini adalah contoh saingan daripada contohnya, yaitu adanya seorang yang berbeda dari antara rasul-rasul yang lain, yaitu seorang Yudas. Yaitu adalah contoh yang kita dapatkan dari rasul-rasul. Jadi selama 3,5 tahun, mereka bersama-sama, tidak terpisah antara yang sekam yang mana, yang gandum yang mana. Ya, tapi pada saat di akhir pendidikan 3,5 tahun, ya, di acara cuci kaki, upacara perjamuan suci, ya, di sanalah Yesus memisahkan antara yang mana gandum, yang mana yang sekam. Dan itu ada contoh dan contoh saingannya dengan kita, ya. Dan di sini kita coba simpulkan di mana dalam contohnya di akhir zaman, di zamannya kita, ya, di mana kapan ada kelompok yang menunjukkan dirinya berbeda dari kelompok yang lainnya, yaitu mereka yang membangun kembali organisasi di tahun 1991. Jadi mereka ini sebagai contoh saingan dari Yudas, ya.
Kita harus simpulkan demikian. Kenapa? Karena Yudas ini adalah orang yang tidak mau mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Kita terlepas daripada seorang Yudas yang pada akhirnya dia bunuh diri. Tapi sebagai contoh saingannya, dia adalah orang yang tidak mau mengikuti kebenaran yang lebih berkembang. Jadi saudara lihat, di dalam pendidikan 40 hari yang kita sudah sama-sama pelajari, rasul-rasul ini mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang mana waktu di 3,5 tahun itu Tuhan sudah sampaikan, tapi mereka tidak hiraukan. Ya, jadi kebenaran-kebenaran itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Mengenai apa? Mengenai kematiannya Yesus. Yesus akan ditangkap, Yesus akan diadili, dan Yesus akan mati, dan kemudian dia bangkit di hari yang ketiga. Itu sudah disampaikan oleh Yesus, tapi mereka mengabaikannya. Seakan-akan itu tidak pernah disampaikan, sehingga kematiannya Yesus itu menjadi suatu kekecewaan bagi mereka. Ya, nah dari setelah kejadian itu, ya, setelah perjamuan suci di mana si sekam ini sudah terpisah, barulah mereka memulai lanjutan lagi pendidikan 40 hari. Jadi Yesus setelah bangkit, Yesus tidak langsung pulang, tapi Yesus bersama-sama dengan mereka selama 40 hari. Dan dijelaskan, ya, kemarin kita udah bahas, di dalam 40 hari ini, ya, Yesus itu mengulangi lagi apa yang ia sudah jelaskan tentang kematiannya, ya, yang mana sebelumnya rasul-rasul tengkar satu sama lain, rebutan kedudukan, ya, rebutan kedudukan untuk mau menjadi orang yang terbesar di sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Nah, pengertian-pengertian mereka itu dirubah sama Yesus di dalam pendidikan 40 hari. Ya, Yesus tidak memberikan pekabaran baru di dalam 40 hari. Nah, itu menjadi satu contoh dan contoh saingan kepada kita juga, di mana setelah tahun 1991 ini, ya, ini bukan artinya letter luck tahun 1991, ini adalah sebuah lambang, ya. Artinya setelah tahun 1991 kita itu sudah memasuki suatu periode pengetahuan baru, ya, periode pengertian-pengertian yang baru dibukakan. Jadi mulai dari tahun 91 ke atas itu sudah mulai pengertian-pengertian yang diberikan waktu Victor Houteff masih hidup. Kan Victor Houteff meninggal tahun 1955. Jadi kebenaran-kebenaran yang tidak dimengerti oleh Victor Houteff mulai satu persatu dibukakan di dalam periode 40 hari contoh saingan. Ya, sama halnya dengan murid-muridnya Yesus di dalam periode 40 hari, ya, mereka mendapatkan pengertian-pengertian dari sesuatu pengetahuan yang sudah diberikan oleh Yesus yang dahulu mereka tidak pahami. Dia dapatkan pengertiannya di dalam 40 hari, ya. Jadi artinya dari lambang ini, ya, dari lambang ini yang kita dapatkan pelajaran adalah penambahan pengetahuan. Jadi ada dua kelas yang Tuhan buka, yaitu kelas pendidikan 3,5 tahun, yaitu saat Victor Houteff-nya masih hidup dan setelah Victor Houteff tidak lagi bersama dengan umat Allah, ya, itu pendidikan 40 hari, ya. Jadi artinya kebenaran yang disampaikan ini adalah dari sudut pengetahuan, ya, contoh dan contoh saingan dari rasul-rasul ini dari sudut kacamata pengetahuan, ya. Nah, yang berikutnya, Ana lanjut kepada gambar yang berikutnya, Ana. Nah, yang berikutnya inilah yang nanti akan kita pelajari. Ya, kita coba lihat di dalam gambar ini contoh dan contoh saingan dari Musa naik ke Gunung Sinai. Peristiwa contoh yang menunjukkan keberadaan gandum dan sekam saat akhir zaman. Oh ya, saya lupa. Kedua gambar ini, kedua lambang contoh dan contoh saingan yang tadi dari murid-muridnya Yesus, dari rasul-rasul, dan juga dari cerita Musa naik ke Gunung Sinai, ini kedua-duanya menceritakan atau mencontoh dan contoh saingankan tentang kondisi umat Allah dari gandum, dari kelas gandum, ya, di mana dulu kelas itu cuma ada dua, gandum dan lalang, ya. Nah, di dalam kelas yang gandum inilah yang sedang dibahas di dalam dua contoh ini, ya. Jadi dia tidak berbicara tentang lalang. Ya, cerita rasul-rasul tidak cerita tentang orang-orang Sanhedrin. Yang diceritakan tadi adalah antara rasul-rasul dan Yudas. Ya, demikian juga di dalam cerita Musa ini
kita nanti akan digambarkan, diberikan petunjuk sama Nyonya White tentang di dalam mereka juga ada dua jenis kelompok, yaitu ada gandum dan sekam. Cuman yang berbedanya, kalau yang tadi itu dari sudut kacamata pengetahuan, ya, yang berkembang, ya, sedangkan di bagian yang kedua ini, contoh dan contoh saingan dari Musa, ini tentang keberadaannya dua jenis kelompok, yaitu gandum murni dan sekam. Sekam ini siapa? Yaitu mereka yang punya tipu di mulut, ya. Jadi dua kombinasi lambang ini harus kita pelajari dua-duanya. Yang satunya dari sisi pengetahuan, yang satunya keberadaan kelompok-kelompok. Sedangkan Wako Texas anti mengatakan bahwa ada kelompok sekam. Ya, nanti dalam pelajaran ini kita nanti akan lihat siapa yang gandum, siapa yang sekam. Karakternya gandum itu bagaimana, karakternya sekam itu bagaimana. Menurut saya dari lambang ini akan jelas terlihat, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata jauh-jauh hari Tuhan sudah menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi di dalam periode setelah Victor Hutep meninggal. Nanti akan kita lihat di dalam gambar ini. Ya. Oke, kita nanti akan bahas ke dalam gambar ini. Ana boleh lanjut ke materinya, Ana.